Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka kembali Lukas pasal 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Yesus melanjutkan pengajaran kepada murid-muridnya dan orang-orang yang berasal dari berbagai kota lainnya, dan kali ini tentang dua hal, yakni A. Pohon dan buahnya. B. Dua macam dasar. A. Pohon dan buahnya. Mari kita baca kembali Lukas pasal 6 ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Yesus selalu menggunakan flora atau tumbuh-tumbuhan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Yahudi yang agraris ketika menjelaskan pengajaran. Dan kali ini memakai pohon dan buahnya untuk menjelaskan pengajaran tentang bagaimana sifat dan sikap seseorang. Dikatakan bahwa sifat seseorang yang ada di dalam hatinya akan nampak keluar melalui perkataan dan sikapnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita buka kembali Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ada orang yang bilang begini, si anu itu mulutnya saja yang jahat, tapi hatinya baik. Apa iya begitu?
Coba kita cermati kalimat terakhir dari ayat 45 di atas yang mengatakan, "Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Jika seseorang berkata-kata kasar, tajam menyinggung, dan menyakiti orang lain yang mendengar perkataannya, berarti di dalam hatinya ada unek-unek semaunya saja dikeluarkan karena egonya yang merasa dirinya benar, dan orang lain itu salah. Sehingga ia tidak mau peduli pada orang lain bisa tersinggung atau tersakiti oleh perkataannya. Tidak betul bila mulut atau perkataannya kasar dan menyakiti orang lain. Tetapi hatinya baik uah yang model begini cuman alasan membenarkan sikapnya. Mana ada pohon yang tidak baik dapat menghasilkan buah yang baik, ayat 43. Hati yang jahat biasanya raut wajahnya terlihat gelap dan sorot matanya tajam. Meski ada orang yang pandai bermanis muka, menyembunyikan maksud hatinya jahat hendak mencelakakan orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita buka Yesaya pasal 3 ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom. Mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang relasinya intim dengan Tuhan Allah, maka wajahnya terlihat bercahaya. Mari kita buka kitab Keluaran pasal 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Demikian juga halnya apabila hati kita sedang gembira, maka muka atau wajah kita berseri-seri, dan sikap kita ramah. Mari kita baca Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ada korelasi antara hati dan pikiran dengan panca indera, terutama mata, dan mulut termasuk telinga juga. Mula-mula mata melihat atau telinga mendengar sesuatu, dan bila menarik perhatian, maka sesuatu itu disimpan di hati dan pikiran. Seringkali sesuatu yang kita lihat dan yang kita dengar membuat hati terluka. Jika dibiarkan terus-menerus menekan jiwa, maka hati kita terluka atau lebih dikenal dengan istilah luka batin. Seseorang yang terluka hatinya, maka sikap dan perbuatannya terlihat sekali. Meskipun seringkali tidak disadarinya bahwa dirinya mengalami luka batin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, jelaslah apa yang diajarkan Yesus adalah benar adanya dan tidak mungkin salah. Jangan meragukan hal ini. Dua macam dasar. Ada dua macam sikap seseorang yang menanggapi perkataan dan pengajaran dari Yesus, yakni: pertama, mendengarkan perkataan atau pengajaran Yesus, kemudian melakukannya di dalam perbuatannya. Mari kita baca kembali Lukas pasal 6 ayat 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Model orang seperti ini, sifat dan sikap hati, pikiran, dan perkataan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sikap yang jujur, apa adanya adalah cerminan dirinya telah berbuah. Karena pikiran dan hatinya sejalan dengan pikiran Kristus. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Imannya dibangun dari sikap hati pikiran yang telah tunduk kepada Tuhan, karena ia mampu mengendalikan keinginan kedagingan yang ditunggangi oleh hawa nafsu keduniawian di dalam dirinya. Iman yang kokoh adalah pondasi kuat menopang sikap dan perbuatannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kedua, mendengarkan perkataan atau pengajaran Yesus tetapi tidak melakukan di dalam perbuatannya. Mari kita buka kembali Lukas pasal 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Model orang seperti ini serupa dengan perilaku orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan perbuatannya, dan sikap seperti ini dikecam Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita buka kembali Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sebaliknya, ada orang yang berbuat baik kepada orang lain tetapi tidak tulus hati, karena motivasinya berbuat baik untuk kepentingan diri sendiri, dan menurut Tuhan dengan tegas mengatakan tidak mengenalnya. Mari buka Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu sebabnya, Yesus mengatakan, model orang seperti ini tidak membangun iman seturut kehendak Tuhan. Maka akibatnya, mudah goyah tatkala badai pencobaan menerjang hidupnya. Untuk membangun iman yang kokoh, maka perbaharui pikiran dan hati kita dengan mendalami makna firman Tuhan yang kita dengar atau baca setiap hari. Mari baca Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan iman yang kokoh seperti pohon yang baik, maka menghasilkan perbuatan yang baik atau berbuah yang baik pula. Apakah perkataanku dan perbuatanku sesuai dengan kehendak Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.